berikutnya, nah ini setelah teori merkantilisme dan negara policy state tadi mengalami banyak permasalahan, ya, bahkan di berbagai belahan dunia mengakibatkan peperangan, ya, mengakibatkan penjajahan, mengakibatkan kolonialisme, akhirnya menjadikan dunia ini menjadi mundur, ya, menjadi krisis, ya. Maka muncullah teori yang merupakan antitesis dari teori yang utama tentang upaya mencapai kemakmuran rakyat, yaitu negara liberal. Jadi sebaliknya, antitesis dari policy state yang tadi yang bersifat dominan, ya, bersifat absolut, ya, bersifat diktator, ya, maka timbul negara yang sangat bebasnya yang disebut dengan negara liberal. Kenapa negara liberal? Cara pandangnya di sini mengatakan bahwa penguasa, ya, dalam hal ini negara, hanya menjalankan tata tertib, keamanan dan fasilitator, dan rakyat diberikan kebebasan untuk menyelenggarakan kepentingan dan perkembangan berikutnya dari teori tujuan berikut. Berikutnya, setelah fase negara liberal, maka muncul fase yang lebih maju lagi yang disebut dengan negara hukum formil. Negara hukum formil. Negara hukum formil itu dia sudah menghormati hak asasi manusia. Inilah yang paling berarti, ya, ataupun menjadi sebuah pencapaian dalam teori tujuan bernegara karena dihormatinya pengakuan terhadap hak asasi manusia di negara hukum formil. Kemudian pemisahan sudah terjadi yang namanya pemisahan kekuasaan oleh negara. Pemisahan kekuasaan oleh negara ini yang kita kenal dengan separation of power. Jadi ada separation of power dan division of power. Nanti kita akan pelajari sudah UTS, ya. UTS apa itu separation of power dan division of power. Pemisahan dan pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Itu kita mengenai bagaimana kita akan pelajari, ya, di fase berikutnya sudah UTS. Mungkin pemerintahan berdasarkan undang-undang dan adanya pengadilan administratif. Kalau bakal muncul pengadilan tata usaha negara yang bisa menghadapkan, mengadili, memeriksa, dan menghukum para pejabat yang melakukan pelanggaran hukum, ya, dihadapkan di dalam pengadilan. Nah, negara hukum formil ini ternyata belum cukup, ya. Kenapa? Karena dia dipandang sangat kaku, ya. Bahkan terkadang hukum formil yang dibuat itu merugikan, ya, ataupun tidak adil, ya. Sehingga muncul tipe negara yang paling maju itu yang paling dicita-citakan, ya, di Indonesia, yaitu tipe negara material dan dengan welfare state, ya, yang lebih mementingkan isi materi, makanya negara hukum material, karena memandang hukum itu dari segi materialnya, bukan dari segi formilnya, ya. Dari segi materialnya, dari segi substansinya, dari segi tujuannya, dari segi prinsip-prinsipnya, tidak hanya dari segi dari segi formalitas. Di sini ada kewenangan yang diberikan kepada negara dan pemerintah, ya, eksekutif, untuk apa? Untuk memegang kewenangan diskresial. Artinya, ya, diberikan pilihan bebas, ya, selama itu tujuan untuk, ya, kemakmuran rakyat. Tadi yang ini nanti penting sekali teori diskresi, perbuatan diskresi dalam mengatasi problematika stagnasi pemerintahan sama dengan adanya undang-undang pemerintahan, ya, sekarang sudah di positif filtering, positif filteringnya dilegalkan
Pak, maaf suaranya hilang, Pak Hilang. Wah, Ardian. Ya, tes, tes, barusan tes. hilang. Jelas. Ya, ini bagus, Pak. Ternyata ada yang memperhatikan juga. Oh, ada, Pak. Jangan khawatir, Pak. Wah, ini ada yang lagi sarapan. Hati-hati keselak, Bung. Jelas saya terus ini teman-teman ya. Jadi itulah cara kita memandang negara, cara kita memandang tujuan bernegara. Oh, ternyata slide itu sudah selesai teman-teman. Cuma 13 slide aja. Pak, Intinya di pertemuan ke-6 ya kita nanti pertemuan ke-7 sudah maghrib aja ya. iya. Kita ini lagi, kita mulai lagi. Mau tanya sedikit, Pak. Masih ada waktu nggak? Oh boleh dong, boleh. Masih ada. Oke, boleh tanya Pak, dalam itu salah ketik Pak, dalam administrasi, harusnya mungkin dalam administrasi dikenal sebagai wewenang diskresioner. Pengertian wewenang diskresioner ini apa ya Pak? Ya. Nanti teman-teman pelajari di hukum administrasi negara, hukum administrasi negara. Mungkin semester ini dapat nggak ya? Udah dapat belum? Kenapa Pak? Sekali lagi, Hukum administrasi negara. bukunya. Enggak, pelajarannya, mata kuliahnya. Oh belum, mungkin Belum, hukum berarti administrasi negara sih kayaknya semester setahu depan saya ya. belum dapat ya. Semester 2 Setahu kali saya ya. belum ada. Teman-teman nggak tahu, ada nggak? Setahu saya sih nggak ada Pak. Semester 2 mungkin. Koreksi Ya, kalau saya belum ada. salah. Belum ya. Belum ada ya. Oke, Oke. nanti pelajari di situ, mungkin sama saya sih jarang lihat bagian mata kuliah itu. Kayaknya Pak Marjan atau siapa nanti. Jadi ini sangat penting sekali Pak Kris. Iya. Wewenang diskresioner inilah yang sekarang menjadi apa ya kalau katakan menjadi perbincangan ya perdebatan bahkan ya perdebatan yang sangat hal di kalangan akademis, maksudnya di kalangan pakar-pakar hukum, yaitu yang disebut dengan ya, pilihan bebas, ya, pilihan bebas dari eksekutif, ya, terutama eksekutif untuk menyimpang dari undang-undang. Oh, untuk menyimpang dari undang-undang. ya. Dengan disebut diskresi. Ya. Okay. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi itu ya, jangan prinsip yang sebelumnya apa? Mana teori ya. Salus publica suprema lex. Oke. Kepentingan umum mengatasi undang-undang. Oh. Jadi ada ini sebenarnya pandangan yang berlaku juga di ilmu hukum gitu ya. Hukum itu kan memandang bahwa hukum tidak hanya undang-undang, ya. Hukum tidak hanya undang-undang, tapi juga hukum itu selain undang-undang, ya, di dalam kita memahami hukum juga ada yang disebut dengan norma, ya, norma macam-macam. Ada norma tidak tertulis, ya, berupa doktrin, berupa prinsip, ya kan, berupa asas, ya, bahkan yang disebut dengan norma tidak tertulis termasuk juga kaidah-kaidah, ya, yang ada di masyarakat, rasa keadilan dan sebagainya. Sehingga ketika undang-undang itu dilahirkan dari proses politik ya, yang tidak bersumber dari prinsip-prinsip hukum ya, yang diterima oleh masyarakat atau prinsip keadilan, maka undang-undang itu dapat disampingkan. Termasuk eksekutif ini pemerintah gitu ya, diberikan kewenangan diskresioner. Contohnya apa kewenangan diskresioner itu? Contohnya kemarin pas ketika pandemi COVID, ya pas pandemi COVID banyak sekali, ya tindakan-tindakan diskresioner yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi, menyelamatkan nyawa ya, atau menyelamatkan hajat hidup orang banyak. Misalnya salah satunya di bidang pendidikan ya, dibukanya kelas-kelas online ya, sampai sekarang kita nikmati, gitu kan? Enak itu online ya.
Awalnya itu diskresi ya. Kemudian juga termasuk di bidang saya ya, saya kan di kayak itu. Saya misalnya membuka pelayanan online atas upaya hukum keberatan. Padahal di undang-undangnya keberatan itu harus diajukan secara tertulis dan langsung diajukan secara langsung ya kepada Direktur Jenderal. Nah, tapi karena kondisi pandemi, kalau orang dibiarkan datang langsung ke kantor ya untuk mengajukan keberatan, mengajukan upaya hukum, nanti kan terjadi apa terjadi apa namanya bahaya gitu ya, bahaya karena akan menyebarkan virus. Akhirnya dibuatlah sistem online dengan dikirim lewat email, dikirim lewat online. Itu bagian-bagian dari diskresi yang undang-undang pada saat itu belum ada ya, tapi demi menyelamatkan manusia maka kepala kantor ya, kepala kantor atau eksekutif ya, jadi ini levelnya memang harus level pimpinan ya, kepala kantor atau direktur ya. Kalau level bawah ya, projo ya diskresi bahaya ya nanti. Harus pimpinan yang punya kekuasaan, punya kekuatan, punya kewenangan ya, dia membuat diskresi. Oh, silakan ajukan upaya hukum secara online ya. Kuliah juga gitu. Terus kita kuliah dulu kan yang bisa kuliah online cuma UP ya. Iya betul. Ada pandemi akhirnya semua online. Sampai sekarang masih online. Ya. Ada enak juga ya online juga. Kalau bisa online terus ini. Nah, kalau nggak online saya waduh tua di jalan ya. Habis rapat di tangan harus ke keramat lagi gitu ya. Dengan online kita bisa. Saya kira itu banyak, saya kira ya dari diskresi yang bisa jadi memang disalahgunakan juga. Makanya nanti untuk menilai apakah diskresi ini sah atau tidak ya ada syarat-syarat ya. Jadi mempelajari di undang-undang administrasi pemerintahan, syarat-syarat diskresi itu diantaranya adalah tidak boleh ada konflik kepentingan. Jadi murni ya hanya untuk keperluan keperluan tujuan dari kemakmuran rakyat atau dalam rangka mengatasi ya stagnasi ke pemerintahan. Tidak boleh ada konflik kepentingan. Wah, ini bisa menentukan saya nih. Itu nanti dinilai oleh hakim. Nanti siapa yang menentukan? Hakim tentunya. Ketika ada masyarakat ya atau instansi atau aparat penegak hukum mendapati kebijakan diskresi yang dirasa menyimpang, bisa mengajukan permohonan pengujian kepada kepada hakim dalam hal ini pengadilan tata usaha negara. Dasarnya apa? Undang-undang administrasi pemerintahan. Tadi teman-teman belajar di semester 2 atau semester 3 tentang hukum administrasi negara. Ya, silakan mau didiskusikan. Sedikit lagi Pak, sedikit lagi. Kalau misalnya tadi wewenang diskresioner dikeluarkan oleh badan eksekutif, itu biasanya kan dalam arti kata eksekutif itu presiden ya. Nah, kalau presiden yang mengeluarkan sesuatu wewenang yang sifatnya diskresioner tadi, nah kira-kira siapa yang bakal gugat, Pak? Karena kalau rakyat kayaknya kecil deh, Pak. Kecuali kalau waktu keluar undang-undang cilaka kemarin, Pak. Tapi itu kan bukan diskresioner ya, itu karena mungkin karena ketidaktahuan orang saja. Tapi dalam hal ini jika eksekutif mengeluarkan wewenang diskresioner ini, kira-kira siapa yang akan mengajukan gugatan ke PT UN, Pak? Kalau dalam kans atau probabilitas kemungkinan akan ada gugatan, Pak. Kalau kita lihat di PT UN ya, pasti nanti sekali datang ke PT UN. Kalau di Jakarta itu adanya di daerah Pulau Gebang gitu. Daerah ada di pengadilan tata usaha negara ya, tata usaha negara di daerah Jakarta Timur gitu, daerah Jakarta. Itu ramai, Pak. Jadi masyarakat itu memang diberikan hak ya, untuk menggugat, termasuk menggugat diskresi. Contohnya apa? Contohnya yang diskresi yang digugat itu, yang tadi yang disampaikan Pak Fred tadi, undang-undang cipta kerja. Cipta kerja kan diskresi juga ya, diskresi. Termasuk dia berawal dari Perpu, ya kan dia kan diawal dari Perpu. Betul. Perpu itu kan bentuk diskresi ya, bagaimana eksekutif dalam hal ini presiden ya atas nama kegentingan yang memaksa ya mengubah atau membentuk suatu undang-undang dalam bentuk perpu gitu ya, Chris ya.
Ya, itu betul. bisa digugat Pak. Tapi memang kalau untuk Perpu harus menunggu sampai undang-undangnya dulu, karena nanti masuknya dia kemana? Masuknya ke pengujian undang-undang PUU. Pengadilannya di mana? Bukan di PT UN Pak Kris, tapi di Mahkamah Konstitusi. Oh, Nah, ini sudah oke. terjadi, ya kan? Undang-undang Mahkamah Cina Keluarga. sudah di judicial review, tapi ternyata judicial review-nya hanya sebatas tidak sesuai dengan harapan, ya kan? Ya. Harapan masyarakat, terutama di sektor ketenaga kerjaan, ya. Ya. Banyak dampak dari undang-undang cipta kerja ini, kan judicial review-nya hanya membahas masalah formalitas undang-undangnya aja, ya kan? Undang-undang itu disosialisasikan, ya kan? Bukannya melalui omnibus law itu belum ada dasarnya, ya kan? Ya pemerintah pun batas itu tindak lanjutnya kan dengan cara memperbaiki formalitas dari undang-undang cipta kerja. Bahkan kemudian membuat lagi perpu yang sama, ya, copy paste dari undang-undang yang dinyatakan kemarin inkonstitusional bersyarat. Saya kira itu ya Pak Kris ya. Baik, Jadi, Pak. Terima kasih ya, Pak. Kembali memang hukum itu ya yang menentukan nanti man behind the gun-nya, ya. Ya. Forumnya sudah ada, prosedurnya sudah ada, menggugat di Mahkamah Konstitusi untuk level undang-undang atau di PT UN untuk level kebijakan-kebijakan yang sifatnya putusan, ya, yang sifatnya putusan itu menggugatnya di mana di PT UN. Ya. Bisa juga ke Mahkamah Agung kalau itu kaitannya dengan peraturan-peraturan yang bersifat mengatur, ya, yang bersifat regeling, misalnya peraturan menteri yang itu dirasakan merugikan, atau peraturan dirjen atau peraturan pemerintah yang di bawah undang-undang, itu kewenangan dari Mahkamah Agung. Masih. Jadi banyak. Nah, tapi memang tergantung hakimnya nanti kan. Kalau hakimnya udah keluarga cemara, misalnya kayak kemarin. Masalah usia ya, ambang usia batas minimal, calon ambang presiden. batas Nah, akhirnya kan capres. dipahami itu sebagai mahkamah keluarga, ya, bukan lagi mahkamah konstitusi. Terlepas sebenarnya sih ya masuk akal juga, ya. Tapi kan momennya nggak pas gitu. Momennya kan jelas sekali ada satu orang yang diuntungkan gitu. Berarti ya secara rasio hukum ya bisa-bisa aja, ya. Sudah berpengalaman sebagai kepala negara, kenapa dia tidak bisa tidak bisa mendaftar sebagai calon presiden atau wakil presiden gitu kan? Ya. Tapi kan masyarakat melihatnya ada figur di balik putusan itu, gitu ya Pak Kris, ya. Betul. Lagi rame tuh. Iya. Lagi-lagi ya tidak hanya sebatas permasalahan hukum saja yang paling penting dari penggunaan wewenang diskresioner, ya. Ini ya terutama oleh lembaga-lembaga negara eksekutif adalah tidak boleh ada konflik kepentingan. Mungkin rasio legalnya masuk akal, ya, logis. Seperti putusan Mahkamah Konstitusi itu logis sebenarnya. Kalau tidak ada, ya, tidak ada situasi seorang calon yang diuntungkan, gitu ya. Secara logika masuk akal, gitu ya Pak Kris, ya. Tuh. Saya kira itu teman-teman, ya. Oke, Pak. Kita lihat dulu nanti habis klip. Kita lanjut lagi sebentar aja, saya kira, ya, karena ini materi sebenarnya teman-teman bisa pelajari, ya. Nanti untuk UTS tidak perlu khawatir, saya ambil semuanya dari slide nggak akan keluar dari sini. Paling nanti satu, ya, biasanya coba teman-teman kembangkan ataupun pendapat, ya. Ada beberapa yang bersumber dari pendapat teman-teman. Jadi kalau pendapat kan bebas sebenarnya, ya, tidak benar tidak salah, cuma yang dinilai bagaimana menuangkan pendapatnya. Pendapat misalnya nanti saya tanyakan di UTS, pendapat tentang tujuan negara Indonesia, gitu ya. Kita kaitkan bagaimana pendapat tentang bentuk negara Indonesia, gitu ya. Pendapat saudara. Saya kira itu tidak terlalu dipikirkan, yang penting sehat, ya, bisa nulis dan bisa berpikir. Saya kira itu, ya. Ini kita habis dulu nanti mungkin 30 menit, ya.
20 menit lah Pak. 10 menit lah ya, 10 menit makan dulu juga makan ini. 20 menit ya? Ya. 20 menit atau berapa 20, maaf? 20 boleh, 20. Terserah sih dengan yang lain. Terserah ya, sambil makan juga nggak apa-apa ya. Nanti Ya. mungkin 15 lah, 15 menitan ya. Oke Pak, baik Pak. Selamat menunaikan ibadah. Silakan Pak. Kita stop share. Ya, kita masih di sini Pak ngobrol Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai lagi teman-teman. Alhamdulillah tadi ya kita selesaikan satu Ya, materi. silakan. Ya, kita mulai lagi ya. Oke Pak. Ya, kita masuk ke slide yang satu lagi. Kamera. Kita masuk ke slide nomor ke PPT yang nomor 7 tentang unsur-unsur negara. Nah, ini penting sekali. Saya download aja deh. Ya, enak pakai teman-teman silakan bisa download juga. Linknya di mana ya Pak? Linknya nih saya kirim lagi. Waktu itu saya kasih ke Fahmi tuh. Kasih ke ini aja juga Pak, ke kalau di chat ya. Ya di chat boleh lah. Terima kasih ya Pak. Ini ada nggak nih? Belum kelihatan sih Pak. Kelihatan. Oke. Alright, makasih Pak. Download di situ atau ditonton YouTube-nya. Oh, thank you Lydia, udah masuk ya. Makasih Ibu Lydia. Di ya. Ardiansa. Ya. Habis ini ada kuliah lagi, Bapak? Harusnya sih kalau nggak salah ilmu pengantar ilmu hukum, tapi dosennya nggak ada ya. Datir lagi sakit ya kalau nggak salah. Ini pertemuan 7 tadi barusan pertemuan ke-6 kita selesaikan. Ya, kita unsur negara ini paling penting dari ilmu negara karena ini akan sangat terkait dengan bahasan ilmu hukum ya. Kalau ilmunya masalah sebenarnya yang kemarin-kemarin itu terkait dari tujuan negara, pembenaran negara, bentuk negara, ya, semua terkait dengan ilmu hukum, terutama hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Ya. Ya, atau hukum publik, publik. Nah, kalau unsur-unsur negara, kita lihat ya. Unsur negara ini ya, pertama kali sebelumnya pengertian negara ya. Kita sudah 7 pertemuan membahas tentang negara, tapi definisi negara saja ternyata kita belum definisikan ya. Nah, ini baru muncul di slide ke-7 ini, dimulai dengan Aristoteles ya. Aristoteles yang mengatakan bahwa pengertian negara ya, yaitu berasal dari manusia itu zon politikon ya. Politikon artinya senang bermasyarakat ya. Dari situ menyatakan bahwa ya, masyarakat tersebut memiliki cita-cita yang sama ya, memiliki pertalian darah ya yang sama, keyakinan yang sama, sehingga menimbulkan perasaan senasib dan akhirnya menyatu menjadi sebagai bangsa. Jadi pengertian negara di awal-awal peradaban ataupun awal-awal pemikiran bernegara itu dimulai dari Aristoteles yang menyatakan bahwa negara itu identik dengan bangsa ya, bangsa. Kemudian dari tokoh-tokoh lain ya di kacana ilmuwan Islam, juga misalnya Ibnu Khaldun, kaitan dengan pengertian negara ini dan juga tujuan ya, tujuan bernegara, kembali menggunakan pemikiran yang bersifat
teologis, yaitu negara itu sebagai sarana bagi manusia. Sarana untuk apa? Sebagai mengatakan bahwa masyarakat negara itu atau masyarakat itu adalah suatu kemestian, suatu keharusan bagi manusia, ya. Dan dia merupakan anugerah dari Tuhan dan sebagai sarana, ya. Tentunya kalau kita tadi kaitkan dengan tujuan bernegara dari ajaran-ajaran yang bersifat teologis, sarana untuk apa? Untuk menjalankan ajaran Tuhan, ya. Kalau menggunakan teori-teori yang bersifat teologis. Nah, Plato mendefinisikan negara itu sebagai sebuah tubuh yang senantiasa maju, berevolusi, terdiri dari orang-orang. Jadi sudah mulai menggunakan pemikiran bahwa negara itu bersifat organisasi, ya, organisasi atau struktur. Nah, jadi ini berbagai macam pemikiran tentang pengertian negara. Grotius mengatakan bahwa negara adalah suatu perkakas, ya, ibarat suatu perkakas yang dibikin manusia untuk apa? Untuk, ya, keberuntungan dan kesejahteraan. Itu juga Hobbes, ya. Hobbes ini kemarin sudah sering kita bahas, ya. Hobbes ini kan tokoh yang mendukung absolutisme, ya. Kalau teman-teman kemarin menyimak, ya. Dan dia memiliki pemikiran yang berbeda dengan John Locke, ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Hobbes di abad ke-15 ini, ya, 17, negara adalah tubuh. Jadi hampir sama, ya, dengan Grotius, perkakas, ya, Hobbes, tubuh, ya, yang dibuat oleh banyak, ya, beramai-ramai atau manusia atau masyarakat, gitu, ya, yang masing-masing berjanji memakai menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan diri. Jadi di sini ada unsur tujuan bernegara, yaitu keamanan dan perlindungan diri, ya. Karena ini selaras dengan pemikiran Hobbes, ya. Kalau kita lihat kemarin tentang pembenaran, teori-teori pembenaran negara, Hobbes memang selalu mengaitkannya dengan cita-cita tujuan negara, yaitu keamanan, ya, perlindungan. Nah, di era kekinian sudah berkembang lagi pemikiran yang lebih maju lah, gitu, ya. Misalnya dari Rousseau, di sini sudah lebih lebih berkembang, ya, dalam mendefinisikan negara, terutama kaitannya dengan tujuan bernegara, yaitu untuk mempertahankan hak-hak, ya, hak hidup masing-masing anggotanya, dan juga untuk bebas merdeka. Jadi adanya negara untuk menjamin kemerdekaan, bukan sebaliknya. Adanya negara justru menjadi pembenaran dari kediktatoran. Izin of camp. Nah, yang terakhir lodgement. Spellingnya gimana, Pak? Pronunciation-nya gimana? Lodgement. N-nya juga. Negara adalah organisasi. Nah, ini, ya, yang sudah berkembang. Negara itu adalah organisasi kemasyarakatan yang tujuannya menyelenggarakan, ya, sesuatu. Organisasi itu, ya, terdiri dari jabatan-jabatan atau lapangan-lapangan. Jadi sudah menggunakan teori organisasi, ya, dalam mendefinisikan negara. Nah, bagaimana dengan istilah negara? Ini banyak definisi, banyak istilah, banyak kosakata yang dapat dipadankan dengan istilah negara. Misalnya kerajaan, ya, keraton, termasuk rakyat, ya. Rakyat juga sebenarnya kalau berbicara negara, sebenarnya yang paling merepresentasikan negara itu ya rakyat, ya. Tapi memang kalau secara hukum, ya, secara legal formalnya nanti presentasi dari negara itu memang adalah pemerintah, ya. Tapi kalau secara ilmu negara, ya, rakyatlah yang merepresentasikan negara itu, ya. Karena memegang kedaulatan kalau berdasarkan teori-teori kekinian dari pembenaran bernegara adalah rakyat, ya. Dalam misalnya teori perjanjian, ya, kemarin misalnya Hobbes, termasuk juga John Locke, termasuk juga Rousseau, ya. Daulah di bahasa Arab, ya, stat, ya, kurang T, ya, stat.
Inggris state. Oh iya benar ya, state. Benar. Oh, sudah benar ya. State. Prancis etat ya. Dan seterusnya. Kira ini masalah bahasa saja. Nah di Italia apa dikatakan oleh Machiavelli, semua negara dan bentuk-bentuk pemerintahan yang pernah ada dari sekarang menguasai manusia adalah republik atau kerajaan. Jadi menurut Machiavelli bentuk dari negara itu adalah ada dua, yaitu republik atau kerajaan. Ya. Jadi dapat disimpulkan dari berbagai perkembangan istilah negara tersebut, ya, dan juga dari pendapat para pakar-pakar, tokoh-tokoh dari berbagai kurun waktu tadi, negara diterima sebagai pengertian yang menunjukkan organisasi bangsa yang bersifat teritorial. Jadi harus ada unsur teritorialnya. Di negara ada unsur wilayah, ya, kemudian ada kekuasaan tertinggi yang disebut dengan kedaulatan, ya, dan ada tentunya tujuan, ya, tujuan bersama atau kepentingan bersama. Itulah di awal mula istilah negara berkembang. Nah, kemudian bagaimana penafsiran terhadap negara ini? Perkembangan penafsirannya kita lihat di sini, ya, misalnya negara ditafsirkan sebagai penguasa. Tadi seperti bahas juga, ya. Negara ditafsirkan sebagai penguasa. Negara juga ditafsirkan, ya, sebagai persekutuan rakyat. Ya. Negara juga ditafsirkan, ya, sebagai pemerintah, ya, sebagai wilayah, dan yang terakhir sebagai kas negara atau fiskus, ya, harta yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum. Nah ini, nah, sehingga sekarang bisa kita bedakan negara dalam arti formil dan negara dalam arti material. Dalam arti formil tadi, ya, yaitu ditinjau dari aspek kekuasaan, ya, artinya di sini organisasi kekuasaan dari suatu pemerintah pusat. Itulah negara dalam arti formil. Jadi yang dimaksud dengan negara dalam arti formil tidak lain adalah pemerintah, ya, pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menjalankan paksaan fisik secara legal. Nah, ini merupakan dasar teori, ya, bahwa pemerintahlah negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah sebagai satu-satunya pembenaran, ya, satu-satunya alasan boleh dilakukan pemaksaan secara fisik. Ya, itulah makanya kalau di hukum perdata kita lihat tidak boleh ada eksekusi ataupun main hakim sendiri, ya. Misalnya ketika melakukan penyitaan terhadap, ya, aset debitur itu harus melalui perintah pengadilan. Tidak boleh, ya, dilakukan secara sendiri, ya, secara mandiri, apalagi dengan paksaan, ya, kecuali dilakukan secara sukarela. Tidak ada putusan MK-nya, ya, Mahkamah Konstitusi. Nah, negara dalam arti material ternyata bukan hanya terbatas pada pemerintah. Negara dalam arti material adalah persekutuan hidup, ya, yang mengandung unsur-unsur yang ditentukan di dalam Konvensi Montevideo tahun 1933. Ini merupakan sebuah usaha, ya, untuk apa? Istilahnya mengkodifikasi itu artinya membukukan, ya, dan membuat suatu hukum tertulis, ya, terhadap nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Ini kan unsur-unsur negara, ya, dimasukkan dalam Konvensi Montevideo, ya, karena walaupun dia tidak ada di dalam konvensi, ya, unsur-unsur negara ini sudah ada melekat tentunya di dalam di dalam doktrin, ya, di dalam asas, ya, termasuk di dalam ilmu pengetahuan, ya. Tapi kemudian memang ketika itu dicantumkan dalam sebuah konvensi internasional, ini memiliki dampak, ya, legalitas, ya, hukum, ya, legalitas hukum, ya. Dan ini yang banyak terjadi di lapangan ilmu hukum, bagaimana hukum-hukum yang bersifat kebiasaan, ya, hukum-hukum yang bersifat preemptory itu artinya hukum dasar, ya, hukum dasar yang tidak tertulis tapi dia dihormati dan diakui oleh semua orang, tapi kemudian dia tetap
dituliskan, tetap dibuat legal teksnya dalam bentuk konvensi internasional. Ini unsur-unsur negara di apa namanya, ditulis ya, dicantumkan di dalam suatu konvensi internasional yang namanya Konvensi Montevideo Uruguay tahun 1930. Di sini mengenal ada 5 ya, ada 5 unsur, yaitu ada penghuni, ada wilayah, ada kekuasaan. Baru kemudian 2 lagi, yaitu kesanggupan berhubungan dan pengakuan. Inilah yang disebut dengan unsur primer dan unsur sekunder, kalau teman-teman masih ingat ya. Jadi atau disebut juga unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Ya, kalau kemarin kita masih ingat tentang teori pembentukan negara, ada 2 fase, yaitu fase primer dan fase sekunder. Nah, ini sangat relate ya dengan unsur-unsur negara. Jadi unsur 1 sampai nomor 3 itu adalah ya, atau disebut unsur konstitutif, itu adalah fase terbentuknya negara secara primer, ya kan? Kalau masih ingat ya, kemarin siapa yang nanya tuh, ada di kelas offline kemarin ya. Ingat tuh nanya. Nah, berikutnya fase sekunder, yaitu fase merupakan unsur kelima, yaitu unsur deklaratif, adanya pengakuan gitu ya. Sorry, konstitutif ini 1 sampai 4 ya, 1 sampai 4. Yang kelima unsur deklaratif. Itu ya. Jadi unsur-unsur negara ini ya, yang bersifat konstitutif ya, merupakan satu kesatuan politis yang bersifat konkret ya, atau negara in concreto. Nah, itu ya. Makanya kemarin kalau teman-teman masih ingat tentang teori terbentuknya negara, di fase primer inilah yang disebut dengan fase terbentuknya unsur-unsur negara yang bersifat apa tadi, konstitutif, yang bersifat konkret ya. Sedangkan fase kelima yaitu wujud dari negara dalam ilmu politik, yaitu sudah terpenuhinya unsur politik, yaitu pengakuan. Itu ya kira-kira gitu teman-teman ya. Dari pahami ya. Ini nanti. Nah, sekarang masalah penghuni ya. Penghuni ini atau penduduk ya teman-teman. Ini secara hukum nanti akan kita pelajari khusus yang namanya warga negara. Ya, warga negara. Tapi secara ilmu negara, ya, penghuni ini atau penduduk ya, disebut sebagai penduduk ya. Atau lazim juga disebut sebagai rakyat ya, rakyat. Jadi bicara rakyat ya, penghuni ya, penduduk juga diartikan sebagai kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan ya, yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu ya. Nah, kalau ditinjau dari segi hukum, rakyat ya, penghuni, penduduk ini kalau secara hukum dia dibagi menjadi 2, yaitu warga negara atau warga negara asing. Warga negara asli atau warga negara asing, warga negara asli atau warga negara asing, atau orang asing. Nah, warga negara sendiri ada 2, warga negara asli dan warga negara keturunan asing. Nah, ini pembagian negara, pembagian rakyat atau warga atau penduduk ya secara hukum ya. Jadi penduduk ada 2, warga negara dan non warga negara ya, atau orang asing. Nah, warga negara sendiri terdiri dari dua unsur atau 2 kelompok ya, yaitu warga negara asli ya dan warga negara keturunan asing. Nah, bagaimana cara mendapatkan kewarganegaraan? Ada 2, yaitu melalui kelahiran dan naturalisasi. Naturalisasi ya, sekarang lagi tren ya, terutama dengan adanya bola ya, Piala Dunia. Jadi menaturalisasi ya warga negara Indonesia yang memiliki tautan darah ya, memiliki tautan darah. Disebut dengan ius sanguinis atau menurut tempat kelahiran disebut dengan ius soli ya. Jadi Indonesia menganut yang mana? Dua-duanya ya. Jadi bisa mendapatkan kewarganegaraan dengan ius sanguinis dan juga menganut kewarganegaraan dengan tempat kelahiran. Pak dosen, suaranya boleh lebih dekat lagi, Pak. Oh, kurang ya? Suaranya jauh, Pak. Tes. Ya. Oke, masalah hukum dari kewarganegaraan ini nanti, ini saya tidak ahli di bidang ini, tapi ini kebetulan muncul di ilmu negara. Mungkin nanti teman-teman bisa
lebih dalami di hukum keluarga ya, family law, mungkin dapat di semester 5 atau semester berapa, kaitannya dengan masalah kewarganegaraan ini ya, yaitu kewarganegaraan yang bersifat bipartit ya, atau dual nationality atau multiple nationality. Kenapa ini bisa terjadi? Tadi karena adanya dua metode mendapatkan kewarganegaraan, secara darah dan secara tempat tinggal, secara tempat kelahiran, ius sanguinis dan ius soli. Nah, Indonesia memang tidak menganut dua kewarganegaraan, ya. Tapi kan negara lain banyak, ya, bahkan misalnya negara-negara tetangga kita, ya, saya kira Australia, ya, Singapura, ya, Filipina masih menganut dua kewarganegaraan. Jadi ini menimbulkan konflik, ya, konflik atau konflik ini persinggungan hukum lah, gitu. Terutama di bidang hukum perdata, ya, dalam masalah warisan nanti ya, kaitannya dengan paspor juga tentu ya, paspor warga negara kan masuk ke paspornya ya, nanti berpengaruh ke pembagian warisan biasanya ya, atau di dalam hukum pajak. Hukum pajak ini nanti kaitannya dengan negara yang menggunakan asas pemajakan kewarganegaraan ya, atau disebut atas kewarganegaraan ya, atas kewarganegaraan. Nah, ini ada konflik nanti dengan negara yang menggunakan asas domisili. Jadi satu orang bisa dipajak, bisa menjadi wajib pajak di dua negara, dan akibatnya dia bisa terkena double taxation. Ya, jadi potensi konflik dari dual resident, dual kewarganegaraan ya. Tadi masalah pembagian warisan tentunya ya, masalah keperdataan, kepemilikan perdata, dan juga masalah pajak, karena saya yang lebih memahami pajaknya sekarang ya, karena memang saya dari Kementerian Keuangan sama dengan Pak Hotman, dan kebetulan juga mengajar hukum pajak ya. Kalau yang dapat saya sampaikan secara lebih meyakinkan itu di bidang pajak. Memang di bidang pajak pun yang punya dua kewarganegaraan seperti ini ya, apalagi juga memiliki harta di banyak negara, nah ini nanti akan menimbulkan yang disebut dengan dual atau double taxation ya, double taxation, karena nanti dia akan diklaim sebagai wajib pajak di dua atau bahkan lebih ya negara. Itu ya teman-teman ya. Tapi nanti belajar di bidang hukum masing-masing aja. Malam Pak Ardian, Indonesia bukannya, iya Indonesia EU sanguinis, sorry. Kalau WNA tidak otomatis siap, betul. Indonesia EU sanguinis. Tadi yang saya katakan menurut tempat kelahiran ya, itu bukan Indonesia ya. Amerika atau di mana ya? Australia ya. Australia juga negara-negara common law itu. Indonesia masih menganut ius sanguinis. Ya, betul. Memang konflik yang dual resident itu nanti di negara-negara yang memiliki, yang mengizinkan boleh mengizinkan dua kewarganegaraan. Ya. Indonesia di satu, tapi kan walaupun dia pegang satu warga negara Indonesia, ketika dia di negara lain dia bisa memiliki dua kewarganegaraan gitu ya. Dan ini memang konflik juga ya. Kemarin misalnya masalah jabatan menteri ya, ada seorang menteri kita di kabinet di eranya Jokowi ya, yang memiliki dua kewarganegaraan, ternyata melanggar dari suatu undang-undang, saya tidak tahu undang-undang kementeriannya atau undang-undang apa, bahwa dia tidak dapat menduduki jabatan sebagai pejabat negara ya, karena memiliki dua warga negara. Akhirnya dia diberhentikan. Akhirnya hal seperti ini yang menjadi masalah hukum ya. Tapi ini saya bukan ahlinya di bidang itu, nanti silakan di cross check ke mata kuliah yang lain ya. Ini hanya menyampaikan ini aja fenomena hukum dari konflik kewarganegaraan. Kemudian dapat diatasi dengan cara apa? Naturalisasi, artinya memilih satu kewarganegaraan, ya, suatu perbuatan hukum yang menyebabkan seorang memperoleh kewarganegaraan dari suatu negara, ya, dengan cara perkawinan atau dengan permohonan, ya, permohonan. Jadi Indonesia misalnya banyak ya, termasuk yang tidak memiliki
tidak memiliki kaitan darah juga bisa menjadi warga negara Indonesia. Pemain-pemain bola ya, banyak itu ya. Sudah lama di Indonesia, sudah lebih dari 5 tahun. Ya, dia memohon menjadi warga negara Indonesia dan diberikan kewarganegaraan secara naturalisasi. Jadi ini skema penghuni negara, ada penduduk dan bukan penduduk. Penduduk itu terbagi menjadi 2, warga negara dan orang. Ya, teman-teman, ini kita perlu pahami. Nah, wilayah ini yang paling penting teman-teman ya. Bicara hukum, ya, bicara berlakunya hukum, maka kita harus pahami tentang wilayah. Terutama kalau itu nanti kaitannya dengan yurisdiksi. Yurisdiksi itu apa? Kewenangan ya, memberlakukan hukum. Ini akan menjadi permasalahan yang cukup rumit kalau kaitannya dengan wilayah laut. Kalau di wilayah darat memang cenderung mudah, ada batas-batasnya jelas. Ya, misalnya di Entikong, ya di Papua, ya Papua itu misalnya apa nama perbatasannya? Saya orang Bea Cukai tapi nggak lupa apa nama perbatasannya. Perbatasan dengan Papua Nugini itu, ya. Atau di Atambua, ya Atambua itu dengan Timor Leste, ya. Nah, itu jelas wilayah hukumnya, ya ada gerbangnya, ada batasnya. Nah, tapi kalau bicara laut, nah ini dia ya. Bicara wilayah laut ini yang menjadi permasalahan. Kenapa? Karena ada ya perbedaan, ada batas-batas. Batasnya sih sebenarnya sudah jelas ya. Batasnya sudah jelas kalau itu terkait dengan batas antar negara. Tapi kalau tidak ada negara lain yang langsung berbatasan, misalnya Indonesia ya memiliki ya laut di Samudra Hindia ya, yang tidak berbatasan dengan negara manapun. Nah, maka di situ kewenangan Indonesia untuk memperlakukan hukum ya harus diperhatikan ada perbedaan ya. Di zona teritorial Indonesia ya memiliki kewenangan, negara Indonesia memiliki kewenangan untuk memperlakukan hukum-hukum yang bersifat publik, termasuk hukum pidana ya. Tapi kalau bicara wilayah laut, di situ ada dijamin yang namanya kebebasan bernavigasi atau yang disebut dengan innocent passage. Jadi kalau di wilayah laut tidak boleh dihalang-halangi kapal-kapal yang melintas untuk tujuan melintas secara damai. Nah, ketika masuk ke wilayah yang lebih jauh, misalnya di wilayah 24 mil dari pantai, ya, maka kewenangan negara terbatas. Hanya bisa menegakkan 3 jenis hukum, yaitu hukum fiskal, ya, hukum keimigrasian, dan hukum karantina, yang disebut dengan CIQ, Custom, Immigration, and Quarantine. Diatur di mana? Di UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea, cuma bisa memberlakukan tiga hukum, yaitu hukum di bidang fiskal, yaitu kepabeanan, dan juga hukum di bidang imigrasi ya, dan hukum karantina. Gitu ya teman-teman ya. Kalau laut yang lebih jauh lagi, misalnya di zona ekonomi eksklusif, yaitu 300 mil dari pantai, maka di situ kewenangan negara hanya terbatas pada apa? Pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik yang ada di bawah laut maupun yang ada di atas laut. Ya, sampai sejauh mana? Sejauh ya 200, sorry ya, 300. Tapi untuk negara-negara yang memiliki landas kontinen seperti Indonesia juga punya, dia dapat ya diberikan perluasan zona ekonomi eksklusif sampai di garis sampai di 300 ya, 300 mil. Nanti kita lihat di slide berikutnya ada sudah UTS, kita akan bahas langsung secara lebih detail tentang zona-zona laut ya. Kebetulan saya memang cukup sedikit banyak menguasai karena di kepabeanan ya memang salah satu wilayah yang menjadi wilayah pengawasannya ada di laut. Ya. Jadi ada 3 wilayah bicara masalah negara: wilayah darat, wilayah laut ya, dan wilayah udara. Nah, untuk wilayah udara di sini ada asas yang disebut dengan asas
usque ad colum, artinya sampai tinggi tidak terbatas. Itu secara fiksi ya, secara fiksi. Jadi memang kekuasaan negara secara fiksi itu artinya secara anggapan lah gitu ya. Tak terbatas sampai dengan ketinggian berapapun di atas negara. Tapi pada faktanya tidak bisa satu negara kecuali negara-negara adidaya mencapai ketinggian setinggi-tingginya gitu ya. Contohnya masalah satelit. Apakah kita bisa, mungkin sekarang udah mulai bisa ya, mengatur satelit apa yang lewat di atas negara kita. Kalau mungkin levelnya negaranya sudah maju, ya bisa ya mungkin ya, bisa mendeteksi satelit apa yang masuk atau satelit apa yang mempengaruhi wilayahnya gitu ya. Karena asasnya memang seperti itu, tinggi tidak terbatas ya, asas usque et colum. Tapi mungkin semakin maju suatu negara dia semakin bisa ya, semakin dapat mempertahankan kedaulatannya di atas angkasa ya, di atas angkasa ya. Karena kan tinggi tak terbatas sampai ke atas, sampai ke matahari, sampai ke bulan mungkin ya. Tapi kan yang kita rasakan sekarang paling sebatas satelit-satelit yang ada ya. Itulah diatur sebenarnya di hukum hukum angkasa. Jadi teman-teman bisa dalami itu ya, yang dengan space law ya. Karena sudah saking banyaknya satelit-satelit di atas bumi ini ya, akhirnya masalah persatelitan ini juga diatur di dalam suatu hukum ya, dengan space law. Tadi ya untuk daratan jelas batasnya dengan negara-negara tetangga, perbatasannya sudah jelas ya, jarang terjadi permasalahan di situ ya, kecuali ada konflik wilayah ya. Nah tadi untuk wilayah laut ya, ini ada sejarah ya, dan bagaimana wilayah laut teritorial ini berkembang, yang tadinya 3 mil ya, sebelum adanya UNCLOS, sekarang lebih luas yaitu 12 mil. Ini merupakan perjuangan dari Indonesia ya, sangat berperan di dalam pembentukan UNCLOS ini. Makanya Indonesia sebagai ya dibilang sebagai salah satu negara pendiri UNCLOS ya, dengan adanya deklarasi Juanda yang kemudian digunakan sebagai hukum internasional ya, yang mengatakan batas negara adalah 12 mil ya, dari pantai ketika surut atau dari garis batas ya, garis pangkal ya, yang menghubungkan pulau-pulau terluar. Ini memberikan perlindungan kepada negara-negara kepulauan ya, archipelago, yaitu wilayah negara tersebut ya memiliki laut teritorial yang lebih luas dan tidak dilalui oleh laut internasional seperti masa sebelum adanya UNCLOS. Nah ini teman-teman ya. Nah bicara laut teritorial, ada yang sampai 24 mil. Ya. Ada yang sampai 24 mil. Atau ini tergantung tadi ya, karena ditarik dari pulau-pulau terluar. Makanya terjadinya perebutan pulau. Misalnya Pulau Sipadan, Pulau Ligitan. Sebenarnya yang diincar itu bukan pulaunya. Pulaunya tidak mengandung nilai ekonomis pada Ligitan itu, karena pulau tersebut tidak berpenghuni ya, cuma ada ya kerak monyet-monyet aja paling di situ ya. Atau bahasanya jin buang anak gitu ya. Tapi yang diincar itu wilayah lautnya. Karena dari satu titik ya, pulau kecil, dia bisa menghasilkan wilayah laut yang jutaan kali lebih luas dari pulau tersebut. Contohnya tadi Sipadan Ligitan. Nah, di dekat Sipadan Ligitan itu ada blok Ambalat, tempat eksplorasi minyak. Itulah sebenarnya yang diincar oleh Malaysia. Tapi ternyata Malaysia cuma dapat pulaunya saja, Sipadan dan Ligitan. Untuk blok Ambalatnya karena sudah lebih dahulu dikuasai oleh Indonesia, tidak bisa diklaim oleh Malaysia. Gitu ya. Sipadan Ligitan kita kalah, ya. Akhirnya dikuasai oleh Malaysia. Tapi memang itu hanya pulau ini aja ya, pulau tidak berpenghuni. Jadi memang nilai strategis ekonomisnya tidak terlalu berarti. Ya. Jadi yang lebih berarti itu ada di situ blok Ambalat di laut yang dekat dari Sipadan Ligitan. Tapi itu masih menjadi milik Indonesia. Ya teman-teman ya. Unsur berikutnya pemerintah. Ini bisa kita pahami ya sebagai pemegang kedaulatan ya,
pemerintah ini juga dianggap sebagai wakil representasi dari negara di forum-forum internasional. Apa itu kedaulatan atau bahasa Inggrisnya sovereignty? Artinya kekuasaan yang bersifat asli, tertinggi dan tidak dapat terbagi. Ya, asli maksudnya bukan berasal dari kekuatan lain. Tertinggi artinya tidak ada yang lebih tinggi lagi. Tidak dapat dibagi artinya berdaulat. Ini teori kedaulatan kemarin kita sudah pelajari, yaitu teori pembenaran negara, ya. Ini hampir sama dengan teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan yang berasal dari ajaran teologis, ya kan? Teori kedaulatan rakyat, ya, yang berasal dari teori perjanjian, teori kedaulatan hukum, termasuk juga teori kedaulatan negara. Ya, saya kira teman-teman masih ingat slide sebelumnya. Nah, unsur yang berikutnya dari suatu negara setelah tadi unsur rakyat, ya, wilayah dan pemerintah, yaitu unsur kesanggupan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain, yaitu ekonomi, politik, dan keamanan. Tapi ada unsur yang terakhir yang merupakan unsur apa tadi istilahnya, unsur deklaratoir, ya. Atau kalau di teori pembentukan negara dia disebut fase primer, yaitu pengakuan suatu negara, ya. Pengakuan suatu negara terhadap negara lain. Ini memungkinkan hubungan antar negara, misalnya hubungan diplomatik, ya, hubungan perdagangan dan pertukaran budaya. Saya kira itu ya teman-teman. Nah, contohnya ini Taiwan, karena tekanan dari RRC tidak diakui sebagai negara. Dia diakui oleh negara lain tapi tidak diakui oleh, itu juga Palestina gitu. Indonesia mengakui sebagai negara, tapi ya Israel tentunya tidak mengakui itu. Jadi memang bisa beragam pengakuan ini, ya. Akhirnya memang faktor politik nanti yang akan menentukan, ya, unsur kelima dari suatu negara. Jadi ada yang diakui secara de facto, ada yang diakui secara de jure. Yang paling sempurna tentunya pengakuan secara de jure. Kalau secara de facto ini kan sudah ada pengakuan suatu negara terkait dengan batas dalam batas-batas tertentu, ya. Kalau de jure ini pengakuan berdirinya suatu negara menurut hukum dan segala akibat. Kadang-kadang memang membutuhkan perjuangan Indonesia sendiri, ya, sampai mendapatkan status pengakuan de jure ini kan tidak serta-merta, ya. Di awal-awal kemerdekaan belum diakui, apalagi oleh negara yang menjajahnya sebelumnya, ya, baik itu Jepang, ya, terutama Belanda, ya. Kalau Jepang saya tidak terlalu tidak terlalu paham. Ya, Belanda baru mengakui setelah, kalau tidak salah, konven KMB itu, ya, konvensi meja bundar. Terus secara sejarah, ya. Saya kira itu teman-teman, ya. Ini nanti untuk mengulang saja, saya kira ini pelajaran di SMA dulu, ya. Tapi tentunya karena kita fakultas hukum, kita kaitkan dengan teori-teori hukum. Intinya apa dari unsur wilayah ini tadi, ya, terutama dari unsur-unsur negara ini yang paling penting adalah unsur wilayah. Disitulah, ya, keberlakuan hukum, disitulah kita dapat, ya, memastikan hukum mana yang berlaku, ya, hukum mana yang berlaku. Jadi ketika ada sebuah kapal, nanti sudah UTS saya akan menjelaskan lebih dalam. Ini juga nanti hanya ini aja, hanya perkenalan saja. Nanti sudah UTS ada slide khusus mengenai wilayah, ya, terutama zona-zona wilayah laut, ya. Jadi secara hukum, ya, sekarang teman-teman paham berbicara masalah jurisdiksi, ternyata semakin jauh dari suatu negara, ya, di laut, ya, maka kekuasaan, ya, kewenangan kedaulatan suatu negara semakin berkurang, gitu ya teman-teman, ya. Bahkan ketika sudah ada di wilayah tertentu, yaitu di wilayah yang melebihi, ya, 200 mil atau sudah berada di luar zona ekonomi eksklusif dari suatu negara, maka di situ berlaku lautan internasional. Dia tidak ada lagi
kekuasaan negara manapun atas wilayah laut. Tapi memang sedikit ya teman-teman ya, kalau kita lihat peta laut, peta dunia yang laut internasional itu hanya sedikit. Sebagian besar, mungkin 80 sampai 90% wilayah laut itu sudah ada jurisdiksinya, sudah dikuasai oleh negara-negara di dunia. Melalui apa caranya? Tentunya melalui zona laut yang ada di sekitar wilayah darat. Makanya pulau-pulau itu mereka mati-matian pertahankan ya, karena satu pulau kecil tadi di sepadan Ligitan tadi ada wilayah laut yang jutaan kali lebih luas dari wilayah darat tersebut, yang justru itulah yang menjadi tujuan dari penguasaan suatu pulau-pulau kecil. Maksud juga di negara-negara lain ya, misalnya di Australia ya, kita lihat ada suatu pulau yang sama sekali tak berpenghuni karena sangat dingin ya, misalnya pulau di dekat Selandia Baru itu ya, ada pulau kecil itu tidak ada manusia di situ karena suhunya ya mungkin minus 50 derajat gitu kan dinginnya ya. Tapi di situ tetap dipertahankan sebagai wilayahnya Australia ya, karena di situ ada wilayah laut yang sangat luas yang terbentuk dari penguasaan suatu negara, suatu wilayah. Saya kira itu teman-teman. Oke. Dari kita ada Pak, yang boleh ingin tanya, Pak? Oh boleh. Boleh, Pak. Pak, balik ke soal ilmu negara tadi, Pak, Ya. dari yang filsafatnya tadi. Nah, kalau pakar hukum tata negara ya, Pak ya, seperti misalnya kita tahu ada Profesor Dr. Yusril Isra Mahendra, ya, kemudian ada Dr. Margarito Gamis, kemudian ada Profesor Dr. Elman Raja Guguk dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan sebagai pakar ilmu negara atau enggak? Itu pertama, Pak. Nah, kedua, kalau misalnya enggak atau siapapun itu, apa pakar hukum ilmu negara itu, kebanyakan mereka memandang ilmu negara dari sisi epistemologi atau secara ontologi, Pak, yang di Indonesia. Terima kasih. Kalau ditanyakan apakah pakar hukum tata negara adalah pakar ilmu negara, ya, saya dapat katakan itu pasti, Pak. Karena ilmu negara ini kan dasar sekali. Ya. Belum mempelajari hukum tata negara, ya pasti mempelajari dulu ilmu negara. Tapi dapat dibalik juga, apakah pakar ilmu negara ini pasti pakar hukum tata negara? Nah itu belum tentu. Karena ilmu negara ini kan tadi kalau kita lihat di slide-slide awal, dia itu dasar untuk minimal 3 jenis bidang hukum ya. Jadi bisa bidang hukum internasional, bisa bidang hukum tata negara ya, dan bidang hukum administrasi negara. Tapi kalau seorang pakar hukum tata negara, seorang pakar hukum internasional, seorang pakar hukum administrasi negara, dia pasti pakar ilmu negara. Ya. Nah, tapi kalau seorang pakar ilmu negara bisa jadi dia bidang kepakaran hukumnya di bidang hukum tata negara, bisa jadi di bidang hukum internasional, bisa jadi di bidang hukum administrasi negara. Tapi di luar bidang ilmu hukum, karena kan kalau kita bahas di awal-awal slide itu, ilmu negara juga identik dengan ilmu politik, gitu ya. Nah, jadi bisa jadi bukan dari pakar ilmu negara yang disebut sebagai pakar ilmu negara. Pakar ilmu negara ini bahasa lainnya apa sih? Negarawan. Negarawan ini bisa saja lahir ya dari ilmu politik. Itu namanya ilmu politik ya, ilmu sosial, gitu ya. Maka dia dapat dikatakan sebagai pakar ilmu negara atau negarawan, seorang negarawan. Ya. Tapi kalau seorang ahli tata negara, ya dia harusnya negarawan dong, ya. Seorang ahli hukum internasional, ya dia seharusnya negarawan. Dan karena dia pandangannya kan luas, hukum internasional kan luas, ya. Asas-asasnya banyak sekali, ya. Doktrin-doktrinnya banyak sekali. Itu juga pakar hukum administrasi negara, ya. Sudah pasti dia seorang negarawan, ya. Artinya bisa memberikan pendapat-pendapat terkait dengan teori-teori bernegara, gitu ya Pak Kris ya. Terima kasih. Nah, mereka tuh memandang lebih banyak secara ontologisnya atau secara epistemologis, Pak, kalau mereka memaparkan ilmu negara atau hukum tata negara. Dua-duanya dulu ya. Baik. Dua-duanya. Ontologis itu kan maksudnya cara keilmuannya ya, cara keilmuan, cara teoritisnya ya. Cara epistemologis, secara prakteknya gitu ya. Ya, betul. Cara lebih lebih penerapannya. penerapan ya, ilmu penerapan. Oke.
Ya tentunya ilmu negara kan basisnya memang ontologis ya, basisnya kan ilmu teoritis ya. Nah, prakteknya itu ya di ketiga bidang hukum itu Pak Apri. Itu di bidang hukum internasional ya, misalnya kaitannya dengan kondisi konflik antar negara ya kan. Bagaimana teori-teori bernegara yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh tadi ya. Nah, itu diimplementasikan dalam hukum internasional. Jadi sekarang memandang kondisi di Palestina, memandang kondisi di Rusia ya, atau di bidang hukum tata negara seperti putusan Mahkamah Konstitusi itu kan hukum tata negara. Nah, itu seorang pakar ilmu negara ya harus bisa ya, yang pakar ilmu negara atau pakar hukum tata negara ya harus bisa menggunakan teori-teori ilmu negara di dalam praktek di hukum tata negara. Ya, tentunya menggunakan teori tujuan negara gitu kan, atau menggunakan teori apa tadi perjanjian negara kan, dan macam-macam ya, kira bisa seperti itu Pak Afri. Oke, makasih Pak. Luar biasa pertanyaannya. Ini Pak dosen juga nih Pak. Enggak Pak, saya mahasiswa S1 STIH Iblam Pak. Oh, kayaknya dosen juga ini. Enggak ada Pak, nama saya enggak ada di SDN. Saya guru olahraga dulu ya Pak. Oh, guru olahraga. Makasih ya Pak. Makasih. Silakan teman-teman, masih ada yang mau didiskusikan. Untuk UTS tadi nggak usah khawatir ya, nggak jauh-jauh dari paparan materi slide-nya, PowerPoint-nya. Semua nanti mungkin yang harus dipersiapkan kesehatan fisik aja, karena menulis itu butuh kesehatan fisik, betul Pak, setuju Pak. Nanti kalau tulisan saya susah dibaca, mohon diampuni saya Pak ya. Tapi memang metodenya masih menulis ini, karena menulis itu teknik apa namanya, cara untuk mendapatkan ilmu gitu. Iya betul. Sekarang kan apa-apa udah ketik, apalagi bisa Ctrl C, Ctrl V, gitu, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V gitu. Iya. Akhirnya nggak ada ilmunya sama sekali, tahunya cuma Ctrl C, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Iya. Jadi jadikan sarana untuk belajar dengan cara menulis pas UTS ya. Karena kapan lagi momen menulis sekarang ini ya, selain UTS dan UAS. Pak dosen, satu pertanyaan Pak dari saya Pak. Boleh. Ya, definisi kekebalan diplomatik itu apa Pak berarti Pak? Oh, ini bagus sekali. Nanti ada di hukum internasional, termasuk di hukum pidana juga nanti dipelajari pasal 9 ya, pasal 9 KUHP menyatakan bahwa ya para diplomat tidak diberlakukan hukum pidana berdasarkan hukum internasional. Jadi mereka memiliki kekebalan diplomatik, tapi bukan berarti tidak bisa dihukum. Mereka dihukum berdasarkan hukum negaranya. Itu berlaku di dalam hukum internasional dengan disebut asas reciprocal. Jadi kenapa diplomat tersebut tidak diadili dari berdasarkan hukum pidana Indonesia? Karena maaf tadi terputus Pak. Oh siap. Mengapa diplomat asing terputus ini ya? Oh masih terputus juga ya? Saya udah deket banget nih. Bentar Pak. Saya pindah dulu. Kenapa diplomat asing tidak dihukum pidana secara menurut KUHP Indonesia? Karena adanya asas reciprocal atau asas timbal balik ya. Perlakuan yang sama juga diberlakukan terhadap diplomat Indonesia di luar negeri. Begitu ya Pak, siapa tadi? Pak. Jadi maaf Pak, tadi terputus. Jadi definisi diplomat itu adalah apa Pak? Orang yang bekerja di kedutaan begitu Pak? Oh, diplomat itu memiliki satu ini sendiri ya. Satu apa namanya? Bukan sembarang orang tentunya ya. Jadi dia menurut korps ataupun kartu diplomatik ya, diangkat, didaftarkan gitu ya. Dan dia dianggap sebagai bagian dari korps diplomatik. Makanya dia mobilnya saja beda ininya ya. Apa namanya? Plat itu CD itu ya, plat CD itu ya. Plat CD dari segi paspornya juga nanti dibedakan gitu ya. Jadi itu pejabat internasional itu. Oh, pejabat internasional jadi definisinya bukan WNA termasuk, Pak. Beda lagi Pak ya WNA ya Pak. Enggak dong. Termasuk juga orang yang bekerja di badan-badan internasional ya, perwakilan badan internasional. Oh siap Pak. Terima kasih Pak dosen.
Ada lagi? Cukup Pak. Cukup ya? Baik. Kalau tidak ada, saya juga mau pulang karena jauh. Saya Makasih Pak buat kuliahnya. Oke, sama-sama. Nanti kalau mau nonton lagi, insya Allah saya Ya. upload video ini. Kita sudah Terima kasih Bapak, selamat sore, Oke, selamat malam. Ya. Ya, screenshot dulu nih teman-teman. Oh iya belum ya, kita screenshot. Oke. Saya kasihkan ke Fahmi aja. Fahmi ada nggak? Kita kenal Fahmi sama Nurian. Bang. Nurian udah. Sama saya aja Pak Nuriandani model. Oh gitu ya. Iya Pak, biar aman deh sama Ibu Nurian. Sama saya Pak, biar aman sentosa. Coba. Aman ya. Oke. Oke. Saya kasih ke Dan jangan lupa. Oke, nanti kita ketemu. Baik. Ba'da sudah UTS. Nanya Pak, Hah? ujiannya open book atau materi gak Pak? Open biasanya open. Oh, Wah, masih Cuma waktunya aja terbatas. Udah absen jalan nggak nih absennya nih? Absen jalan nggak nih? Natali. Untuk ujian open book ya Pak? Open book. Oh, tadi yang saya screen baru yang layar pertama ya, layar kedua. Oke. Lagi saya kasih Kalau saya nggak tahu ini pas lagi ramai, kemarin saya tadi ada kerjaan dulu. Oke. Terima kasih. Ya. Baik. Pak dosen makasih ya. Pak Ardiansyah. Ridwan. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Jumpa Bapak. lagi. Ya, sampai ketemu. Ya.